در دمشق میتونستن توره الان با تور انداخت بله دیدید الان با تور انداخت تور رها میکنه الان گرفتش. Sudah berapa lama ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berlangsung? Bahkan Amerika Serikat telah menempatkan kapal induk USS Abraham Lincoln lengkap dengan jet tempur silumannya di Timur Tengah. Namun perintah serangan dari Presiden Donald Trump tak kunjung tiba. Apakah jangan-jangan Presiden Trump takut dengan gertakan Iran? Pasalnya, beberapa waktu lalu pemimpin agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan Amerika Serikat bahwa satu agresi saja dapat membawa konflik ke perang regional. Di sisi lain, Iran pun mengangkat dagunya di tengah tekanan Amerika Serikat dengan melakukan latihan militer serta pengerahan beberapa senjata taktisnya. Pertanyaannya kini jelas, apakah Amerika Serikat takut dengan gertakan Khamenei? Atau justru khawatir senjata Iran tak mampu di atas? Tapi di Teheran responnya tidak meledak-ledak. Iran tampil tenang, namun penuh simbol. Mural-mural raksasa muncul, membawa pesan ancaman yang dingin. Siapapun yang menabur angin akan menuai badai. Nada serupa terdengar dari kalangan militer dan penasehat pemimpin tertinggi Iran. Mereka berbicara langsung dan keras, serangan sekecil apapun akan dianggap sebagai pembuka perang. Tidak ada kepanikan yang dipamerkan, yang ada justru ketegasan yang terkontrol. Di tengah tensi yang naik, citra satelit terbaru menangkap Iris Shahid Baheri berlabuh sekitar 5 km dari pelabuhan Bandar Abbas. Posisi itu sulit disebut kebetulan. Kapal ini sengaja ditempatkan untuk terlihat, dipertontonkan, dan diperkuat dengan footage uji coba drone yang siap mengudara kapan saja jika Iran diserang. Ini bukan latihan diam-diam, ini pesan terbuka. Shahid Baheri resmi mulai bertugas pada 6 Februari 2025 setelah konferensi panjang yang berjalan sejak 2022. Dulu kapal ini hanyalah kontainer komersial bernama Peraren, dibuat pada tahun 2000 di Korea Selatan. Sekarang wujudnya berubah, panjang sekitar 240 meter, punya dek terbang miring sekitar 180 meter, plus kijam, cukup untuk meluncurkan drone tempur dari laut lepas. Fungsinya juga tegas, kapal induk drone bukan kapal induk jet tempur. Dan justru itu nilai utamanya. Di dalamnya ada UAV Mohajer 6, Ababil 3, hingga versi UAV JAS-313, ditambah helikopter Mi-17 dan Steady Bell. Jangkauan operasinya mencapai 22.000 mil laut, membuatnya mampu beroperasi berbulan-bulan tanpa isi ulang. Shahid Baheri bisa disebut panggungnya, tapi yang benar-benar jadi pemain inti adalah keluarga drone Shahid, alat yang bisa dikeluarkan kapan saja. Ketika USS Abraham Lincoln mulai masuk ke kawasan, Iran tidak bersikap menunggu sampai misal pertama jatuh. Mereka justru lebih dulu membanjiri ruang publik dan sinyal. Televisi nasional menyiarkan rekaman drone Shahid yang dipamerkan terang-terangan, seperti pesan tanpa kata, semuanya sudah dihitung. Di saat bersamaan, Teheran memasang mural peringatan, menegaskan bahwa respon Iran bukan gertakan kosong. Yang paling populer adalah Shahid 136. Ini drone kamikaze yang mulai dipakai sejak awal 2020-an. Bentuknya sengaja dibuat sederhana, kecil, murah, tapi mematikan. Ia terbang rendah sehingga radar lebih sulit menangkapnya dan bisa diluncurkan dalam jumlah besar. Ancaman sebenarnya bukan satu unit, melainkan gelombang, puluhan datang dalam satu waktu. Sementara Shahid 129 dan Shahid 191 berada di level berbeda. Dua tipe ini dipakai sebagai drone tempur sekaligus pengintai. Mereka mampu membawa senjata presisi, bertahan berjam-jam di udara, dan dipakai untuk misi pengawasan sampai serangan terbatas. Mereka juga tidak dirancang untuk pamer teknologi paling mutakhir. Yang dikejar adalah fungsi, reliable, dan efisien. Jadi pesannya terang, Iran tidak perlu jet mahal untuk membuat lawan lumpuh. Kombinasi drone yang relatif murah, jumlah besar, dan strategi yang memaksa sistem pertahanan musuh bekerja sampai kelelahan. Itu yang membuat Amerika Serikat dan Israel berpikir ulang sebelum melangkah lebih jauh. Ancaman berbiaya rendah dari udara itu tidak berdiri sendirian. Iran melengkapinya dengan basis laut bergerak agar jangkauannya bisa didorong lebih jauh. Iris Shahid Mahdavi bukan kapal perang yang beroperasi seperti biasanya. Ia diposisikan sebagai pangkalan terapung untuk operasi jarak jauh. Di tengah ketegangan kawasan, footage keterlibatannya dalam latihan BRICS di Afrika Selatan sengaja ditampilkan. Pesan bahwa Iran tidak lagi hanya bermain di Teluk Persia. Secara resmi mulai bertugas pada pertengahan dekade 2020-an, Shahid Mahdavi tampil sebagai kapal berukuran besar dengan peran yang beragam. Kekuatan utamanya bukan pada laju kapal, melainkan pada keluasan fungsi.
Selain itu, platform ini juga dapat digunakan untuk peluncuran rudal pertahanan udara serta drone kamikaze jarak jauh. Bagi Amerika Serikat dan Israel, kehadiran kapal ini menambah satu lapis ketidakpastian baru. Setiap rencana serangan ke Iran tidak lagi hanya berhadapan dengan pertahanan darat. Ada potensi balasan dari laut lepas, muncul dari arah dan jarak yang sulit diprediksi, jauh dari garis pantai Iran sendiri. Ancaman dari permukaan laut belum sepenuhnya lengkap tanpa senjata Iran yang paling senyap. Saat sorotan dunia tertuju pada kapal induk dan drone, Iran justru mengandalkan kartu lama yang selalu memicu kecemasan, kapal selam. Wilayah paling sensitif bagi jalur energi global. Tidak ada iring-iringan besar, tidak ada unjuk kekuatan, hanya pergerakan diam-diam. Kapal selam kelas Gadir berukuran kecil dan dirancang khusus untuk perairan dangkal. Disitulah keunggulannya. Sulit dilacak, efektif untuk penyergapan, dan sangat cocok beroperasi di selat sempit. Sebaliknya, kelas Fateh hadir sebagai generasi yang lebih baru. Ukurannya lebih besar, jangkauannya lebih jauh, serta mampu membawa torpedo dan rudal jelajah. Iran juga telah lama mengoperasikan kapal selam kelas Kilo seperti Tarek, Noh, dan Yunes yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung kekuatan bawah lautnya. Meski jarang tertangkap kamera, justru armada inilah yang memaksa setiap kapal perang lawan beroperasi dengan kewaspadaan tinggi. Dalam skenario konflik, kapal selam Iran tidak harus menenggelamkan armada musuh. Cukup menciptakan ketidakpastian. Dan di Selat Hormuz, ketidakpastian adalah senjata strategis. Nilainya jauh melampaui satu ledakan besar. Dari seluruh persenjataan laut yang dimiliki Teheran, satu nama kerap membuat perencana militer Amerika Serikat berhenti sejenak. Abu Mahdi. Rudal jelajah anti kapal ini resmi masuk layanan pada 20 Agustus 2020. Sejak saat itu, Abu Mahdi dipandang sebagai penanda perubahan keseimbangan kekuatan di Teluk Persia. Bukan sekedar tambahan arsenal, tetapi simbol pergeseran cara Iran mengendalikan ruang lautnya. Desainnya diarahkan untuk satu tujuan, menghancurkan target bernilai tinggi. Dengan jangkauan lebih dari 1.000 km, secara teoritis, Abu Mahdi mampu mengancam kapal induk seperti USS Abraham Lincoln dari jarak yang relatif aman. Profil terbangnya sangat rendah, berada di bawah 50 meter, membuat deteksi radar dini menjadi jauh lebih sulit. Detail teknisnya menunjukkan keseriusan rancangan. Hulu ledak seberat 410 kg berdaya ledak tinggi, tingkat akurasi hingga sekitar 3 meter, dan penggerak mesin turbojet atau fleksibilitasnya juga tinggi. Rudal ini bisa diluncurkan dari peluncur darat permanen, platform mobile, hingga kapal perang. Ia adalah alat penangkal. Kehadirannya memaksa armada lawan menjaga jarak, menyesuaikan pola operasi, dan menerima satu realitas baru. Perairan sekitar Iran bukan lagi wilayah aman untuk pamer kekuatan tanpa resiko besar. Ketika laut dan udara sama-sama dipenuhi ancaman, Iran kemudian mengunci satu lapisan penentu dalam perang modern, pertahanan udara. Disinilah Kodrat ketiga memainkan peran krusial. Sistem ini bukan klaim kosong di atas kertas. Kodrat ketiga dikembangkan secara spesifik untuk menghadapi pesawat serta amunisi milik Amerika Serikat, dan kemampuannya telah diuji dalam situasi nyata. Diperkenalkan dan dioperasikan penuh sejak akhir dekade 2010-an, sistem ini menjelma menjadi tulang punggung pertahanan udara taktis Iran. Dari segi desain, sistem ini benar-benar mobile. Radar dan rudal berada dalam satu unit kendaraan peluncur. Dengan konfigurasi ini, Kodrat ketiga bisa mendeteksi hingga 100 target, melacak beberapa sasaran sekaligus, lalu menyerang target udara dalam waktu singkat. Keunggulan terbesarnya ada pada kelenturan operasi, cepat pindah posisi, sulit dilacak, dan memang dibuat untuk tetap hidup di bawah tekanan serangan udara yang intens. Kemampuan ini juga menjadi pijakan bagi pengembangan pertahanan jarak dekat Iran untuk menghadapi ancaman rudal jelajah. Rekam jejaknya membuat dunia terdiam pada Juni 2019. Kodrat ketiga menembak jatuh drone pengintai canggih RQ-4 Global Hawk di Selat Hormuz. Satu-satunya insiden jatuhnya drone kelas elit Amerika Serikat akibat pertahanan musuh. Sejak peristiwa itu, setiap rencana serangan udara ke Iran selalu membawa pertanyaan yang sama berat. Seberapa besar resiko kehilangan aset bernilai tinggi? Di tengah kesiapsiagaan militer penuh dan pasukan yang siap merespon agresi dari darat, laut, dan udara, Iran tetap membuka jalur diplomasi. Teheran menegaskan siap menempuh kesepakatan nuklir yang adil dan setara, tanpa ancaman dan paksaan, selama hak atas teknologi nuklir damai dihormati. Iran juga menyatakan senjata nuklir bukan bagian dari doktrin keamanannya dan tidak pernah dikejar.
Pengalaman konflik sebelumnya justru menegaskan satu pesan, kekuatan dipakai untuk mencegah perang, bukan memicunya. Kini bola berada di meja diplomasi. Apakah dunia memilih dialog yang setara atau terus menguji batas yang dijaga dengan tegas?